Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan segala godaan dan cobaan, membuat kesetiaan kami kepada Tuhan tertantang. Dan bisa saja kami berlaku tidak setia kepada Tuhan. Karena itu kiranya melalui pembacaan firman ini dan perenungannya, kembali kami diingatkan untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 18 sampai 20. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kalau kita baca perikop ini secara lengkap, Yehezkiel pasal 20 ayat 1 sampai 20 saja, atau sampai ayat 44, kita akan melihat bahwa perikop ini itu merupakan ungkapan isi hati Tuhan, keluh kesah Tuhan terhadap bangsa Israel yang ia keluarkan dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Dan itu bangsa Israel yang tadinya orang tuanya, lalu kemudian anak-anaknya yang dari kecil kemudian tumbuh menjadi besar. Jadi ini berisi keluh kesah Tuhan, baik kepada orang Israel dewasa maupun kepada keturunan mereka yang tadinya kecil, masih kecil, kemudian tumbuh menjadi besar. Jadi sebelumnya Tuhan Allah berkeluh kesah tentang orang tua, dan sekarang Tuhan Allah berkeluh kesah tentang anak-anak mereka, keturunan mereka. Karena itu dalam ayat 18 ini dikatakan bahwa aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun. Jadi tadinya kepada orang tua, sekarang kepada anak-anak. Tuhan meminta supaya mereka jangan mengikuti atau hidup menurut ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan orang tua mereka. Jadi ternyata orang tua atau orang dewasa dari bangsa Israel pada waktu itu membuat ketentuan sendiri, membuat peraturan sendiri, membuat ketetapan sendiri. Padahal kan Tuhan sudah berikan 10 hukum Taurat. Tapi mereka bikin lagi ketetapan-ketetapan mereka sendiri, dan ketetapan itu sebetulnya tidak menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Lebih kepada menunjukkan kesetiaan mereka kepada berhala-berhala. Dan memang salah satu kekurangan bangsa Israel itu adalah sangat mudah tergoda oleh berhala-berhala. Sangat mudah tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain, begitu. Nah, sekarang Allah berpesan supaya keturunan Israel yang berikutnya, supaya mereka hidup menurut ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah berikan dengan setia. Dan salah satu peraturan itu adalah kuduskanlah hari-hari Sabat Tuhan. Jadi waktu-waktu hari-hari untuk beribadah kepada Tuhan itu betul-betul perlu dilakukan oleh orang Israel, keturunan Israel muda. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan atau mereka setia menjalankan hari-hari Sabat, itu mereka seolah-olah mempresentasikan relasi mereka dengan Tuhan. Dan presentasi itu ingin menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Dan mereka adalah umat Allah.
Allah yang dulu membawa mereka keluar dari Mesir, itu adalah satu-satunya Allah mereka, dan mereka yang menyembah Allah ini adalah umat milik kepunyaan Allah. Jadi ketika mereka beribadah, setia pada hari Sabat, setia di pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Kalau kita sekarang ini setia pada ibadah-ibadah minggu kita, setia pada ibadah-ibadah kita juga. Selain hari Minggu, kita juga kadang-kadang bikin ibadah. Itu mau menunjukkan mengenai siapa itu Allah. Ketika kita setia melakukan ibadah kita menunjukkan dan presentasikan kepada dunia siapa itu Allah. Bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah dan kita adalah umat milik kepunyaannya. Itu menunjukkan tentang relasi antara Allah dan umat, relasi antara umat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan terus berbicara kepada umatnya, termasuk kepada kita, secara tegas kita itu bersikap kepada Tuhan. Jangan kita memiliki berhala-berhala dalam kehidupan kita. Kita harus segera meninggalkan berhala-berhala kita, segera bertobat ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan kalau sekarang kita sudah memutuskan dari dulu kala sampai sekarang untuk menjadi umat milik kepunyaan Tuhan Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah setia pada ketetapan-ketetapan, pada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab, melalui Alkitab. Jadi janganlah kita memiliki berhala-berhala. Bapak Ibu, saat ini juga banyak itu berhala-berhala yang berseliweran dan mungkin dipraktekkan oleh orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Seperti hari Minggu, tapi orang lebih senang untuk jalan-jalan, untuk rekreasi dengan teman-temannya ketimbang datang beribadah. Hari Minggu, tapi orang lebih senang menjalankan hobinya daripada datang beribadah. Nah, ini seperti bangsa Israel tua dan bangsa Israel muda yang menjadi keluh kesah Allah. Bahwa mereka itu lebih mendahulukan berhala-berhala, meninggikan berhala-berhala, dan mengabaikan Tuhan. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kembali kita diingatkan untuk setia kepada Tuhan. Meninggalkan berhala-berhala, mengalahkan segala godaan dan cobaan, dan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang salah satunya kita ekspresikan melalui setia hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu, sebetulnya kalau baca ini ngeri sekali. Tuhan itu berulang kali sakit hati dan berulang kali ingin menghukum bangsa Israel, baik yang tua maupun yang muda. Tapi Tuhan terus menahan diri. Tuhan terus setia kepada hatinya yang mengasihi mereka. Dia tidak ingin mempermalukan umatnya di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, karena itu kita juga seperti itu. Tuhan berapa banyak dan berapa kali, berapa lama Allah itu menahan diri kepada kita. Allah itu setia untuk mengasihi kita, menjaga dan melindungi kita. Dan dia terus-menerus memperingatkan kita. Nah, selama Tuhan masih memperingatkan kita, mari kita dengarkan. Jangan sampai waktu itu sudah tidak ada lagi. Mari kita belajar dan berjuang untuk setia kepada Tuhan. Menaati ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, menaati hukum-hukum Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, mampukan kami anak-anak-Mu untuk berlaku, berjuang, dan menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Termasuk kesetiaan kami di dalam menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kami. Dan juga melakukan semua perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.